Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya masjid yang Masya Allah cukup megah, cukup luas, parkirnya juga luas. Yang ini insya Allah akan kita manfaatkan bersama untuk aneka kegiatan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Dulu seingat saya kajian di Meruya itu rutin di rumahnya Pak Ilham. Sekarang sudah bisa pindah di masjid. Nah, ini bapak-bapak penduduk asli sini. Penduduk Jakarta atau dari Jogja? Oh, dari Klaten. Masya Allah. Masya Allah. Biasanya nggak muncul ya, kalau di Meruya nggak ada bapak-bapak, tiba-tiba sekarang jadi banyak. Dari Kulon Progo, dari Klaten. Ini lintas kabupaten dan lintas provinsi. Nah, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua dan Allah menurunkan keberkahan dalam forum kita kali ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana agar kita bisa niat yang berkualitas ketika kita beramal. Jangan Allah dengan sebuah pernyataan, namun pernyataan ini statusnya hadis dhaif. Saya sudah sebutkan di depan, ini hadis dhaif. Artinya jangan diyakini itu sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nggak Pak menyampaikan hadis dhaif? Menyampaikan hadis dhaif asal ada keterangannya, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana para ulama mengumpulkan hadis yang statusnya tapi dikasih keterangan. Hadis ini dhaif, hadis ini maudhu, palsu, hadis ini bermasalah dan seterusnya. Tapi kalau nggak ada keterangan, kemudian disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya kita mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian, tanpa diberi keterangan, ini hukumnya dilarang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun, fahuwa ahadul kadzibain." Barang siapa yang menyampaikan sebuah hadis dariku dan dia punya dugaan hadis itu adalah hadis dusta, fahuwa ahadul kadzibain, maka berarti dia salah satu di antara pendusta. Disebut sebagai pendusta ketika ada orang menyampaikan sebuah riwayat yang dhaif, hadis yang palsu, tapi dia biarkan. Maka yang kayak gini hukumnya terlarang. Namun kalau kita menyampaikan ini ada sebuah hadis tapi statusnya dhaif, dikasih keterangan, para ulama sejak masa silam sudah sering melakukan seperti itu. Bulughul Maram misalnya. Bulughul Maram itu karya siapa, Pak? Siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam Bulughul Maram ada nggak Pak hadis dhaif? Ada. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar ngasih keterangan, wa fihi dha'fun, dalam hadis ini terdapat sisi kelemahan. Itu sering sekali beliau seperti itu. Karena menyampaikan hadis dhaif dengan diberi keterangan itu tidak dilarang. Baik. Lalu kenapa hadis ini tetap disampaikan padahal itu dhaif? Sebab maknanya benar. Meskipun itu bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika maknanya benar, boleh nggak disampaikan? Boleh.
Seperti misalnya Anda punya kata pepatah, baik datang dari Arab maupun yang berbahasa Indonesia. Dan kata pepatah ini benar dari sisi makna. Boleh nggak kita sampaikan kata pepatah ini, Pak? Boleh. Kita sampaikan sebagai nasihat, kita sampaikan sebagai pesan yang baik, karena di situ mengandung hal yang istimewa misalnya. Meskipun tidak boleh kita katakan ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jamaah, semua sabda Nabi pasti benar, tapi tidak semua kalimat kebenaran sabda Nabi. Dipahami insyaallah? Semua sabda Nabi pasti benar, karena ini terbit dari wahyu. Meskipun tidak semua pernyataan yang benar sabda Nabi. Coba Mas, yang bukan sabda Nabi. Bahkan yang bukan sabda Nabi. Mencintai orang tua dapat pahala. Itu bukan sabda Nabi ya. Kalau membuat kalimat seperti ini, Masjid At-Tabayyun ada di Meruya, itu sabda Nabi bukan? Bukan. Kalimat ini salah atau benar? Benar ya? Baik. Maka ini kalimat yang benar, tapi dia bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda mungkin bercerita tentang realita yang ada di sekitar Anda, dan Anda jujur ketika bercerita. Maka nilai dari cerita ini benar, meskipun itu bukan dalil. Karena yang kita sampaikan hanya peristiwa yang kita saksikan. Statusnya benar, namun kita tidak boleh mengatakan itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak semua kebenaran itu termaktub dalam dalil. Terutama kebenaran yang berkaitan dengan takdir. Pak, ada banyak sekali realita di alam ini dalam Al-Quran. Betul. Ada banyak realita disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa Al-Quran tidak mencakup semua realita? Kalau Al-Quran menyebutkan semua realita, berarti Al-Quran itu sama seperti Lauhul Mahfuz, kitab yang isinya catatan takdir. Dan Al-Quran itu bukan Lauhul Mahfuz. Betul, Al-Quran tersimpan di Lauhul Mahfuz, tapi dia bukan Lauhul Mahfuz. Karena Quran itu bukan kitab takdir. Ada orang yang bertanya, Pak Ustaz, kejadian seperti dinosaurus, ada aneka binatang-binatang yang besar, itu benar nggak sih? Kok di Al-Quran tidak pernah disinggung? Pak, kalaupun benar, bukan berarti bahwasanya kebenaran itu harus masuk dalam Al-Quran. Karena Quran itu bukan kitab sejarah. Memang ada sebagian sejarah yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi tidak semua sejarah ada dalam Al-Quran. Hanya sejarah tertentu yang dipilih oleh Allah dan Allah taruh dalam Al-Quran. Masih banyak kejadian di masa silam yang nggak diceritakan dalam Al-Quran. Kalau Quran menceritakan semua kejadian masa silam, tebelnya nggak segitu, Pak. Itu buku yang tidak mungkin masjid ini nggak muat untuk menampungnya, saking banyaknya kejadian di masa silam. Baik. Karena itu di sini kita perlu membedakan antara kebenaran dengan dalil. Semua dalil itu pasti benar, tapi tidak semua kebenaran dicantumkan dalam dalil. Dipahami ya? Baik. Nah, kalimat yang saya maksud adalah kalimat yang menyatakan niyatul mukmin khairum min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Saya ulang, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Karena seorang mukmin punya kekuatan niat yang besar. Dia punya tekad, dia punya harapan, dia punya keinginan. Dari semua keinginan, tekad dan harapan itu menjadi niat dan hatinya, dan itu lebih bernilai dibandingkan amalnya. Dalam ungkapan ini dinyatakan niyatul mukmin khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita diajarkan bagaimana bisa memiliki niat yang hebat. Meskipun bisa jadi hebat, tapi dengan niat kita bisa dapat pahala. Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Kitab Syu'abul Iman artinya, syu'ab itu artinya cabang-cabang. Iman berarti cabang-cabang iman. Jadi Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ikrar la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Batun minal iman, dan rasa malu itu salah satu di antara cabang iman. Sehingga di sini Nabi SAW menyebutkan iman bercabang, batas atas, batas bawah, contoh salah satu di tengah. Tapi beliau tidak ngasih rincian. 70 sekian itu apa saja, Pak? Beliau tidak menyebutkan rincian. Maka para ulama berijtihad mencari apa saja sih yang menjadi cabang iman. Nah, di antara ulama yang berijtihad mencari cabang-cabang iman itu adalah Al-Baihaqi. Lalu beliau tulis dalam satu buku khusus, judulnya Syu'abul Iman, buku yang berisi tentang cabang-cabang iman. Saya pernah sampaikan ini dalam kajian di Jogja. Kemudian jamaahnya saya kasih tugas, tolong Bapak Ibu sudah khatam Quran belum? Khatam. Sudah ya? Setahun sekali kan enggak apa-apa. Pas Ramadan ya. Insya Allah yang ada di sini rata-rata sudah khatam Quran. Kalau misalnya saya kasih tugas, Pak, ngumpulinnya kapan? Wallahu a'lam. Coba Anda cari cabang iman dalam Al-Quran, minimal 5 saja. Kira-kira sanggup nyari nggak, Pak? Sanggup nyari nggak kira-kira? Atau masih keberatan? Nggak kebayang ya Pak Ustaz? Gimana sih cabang iman? Di Quran banyak sekali, Pak. Karena Quran adalah kitab yang isinya mengajarkan kita untuk menjadi mukmin yang baik. Berarti di situ ada banyak cabang iman. Cuman mungkin ketika kita baca, kita nggak terasa kalau sebenarnya ini bagian dari cabang iman. Baik, semua ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, di situ ada perintah, itulah cabang iman. Semua ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kalau di situ ada larangan, meninggalkan larangan, itu bagian dari cabang iman. Jadi banyak nggak, Pak? Banyak. Ada berapa? 98. Kayaknya kurang. 89. Malah dikit ini. Coba nanti dicari ya. Kata Nabi SAW ada 70 sekian, berarti itu kan ada yang kembar. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu lebih dari 100, ada yang mengumpulin sekitar 110. Kalau lebih dari 100, berarti ada yang kembar. Disitulah Nabi SAW menyebut ada 70 sekian cabang. Baik. Dalam Syu'abul Iman, Al-Baihaqi mengatakan, kenapa niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya? Kata beliau, an-niyatu dunal amal qad takunu ta'atan. Orang hanya semata punya niat tapi tidak dia amalkan, bisa menjadi amal ketaatan. Wal amalu dunan niyah la yakunu ta'atan. Niat tidak bisa bernilai ibadah ketaatan. Dipahami sekarang? Niat tanpa amal mungkin bisa menjadi amal ibadah, berpahala. Tapi kalau amal tanpa niat, tidak ada nilai pahalanya. Sehingga yang lebih penting di mana di sini, Pak? Niatnya. Makanya disebut niatul mukmin khairum min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Nabi SAW mengasih syarat. Orang kalau mau beramal
maka dia harus mengiringi amal itu dengan niat. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Yang namanya amal itu harus diiringi dengan niat. Sehingga kalau ada orang yang beramal tapi tidak diiringi dengan niat, maka tidak terhitung sebagai amal saleh. Makanya posisi arwah amal itu lebih besar nilainya dibandingkan sebatas fisik. Karena Allah tidak hanya melihat bagian fisik jamaah. Nah, dalam hal ini ada banyak sekali dalil yang menunjukkan bagaimana amal atau yang menunjukkan bagaimana niat yang dimiliki oleh seorang hamba walaupun tidak diamalkan bisa bernilai pahala. Di antaranya disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Beliau bersabda di mana beliau meriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti apa ini? Hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa sih, Pak? Hadis di mana Rasulullah SAW menjadi salah satu perawinya. Hadis di mana Nabi SAW menjadi salah satu perawinya. Sehingga ada sahabat jadi perawi jika yang menyampaikan hadis adalah Rasulullah SAW. Kemudian para ulama generasi setelahnya jadi perawi-perawi sampai mereka yang mencatat hadis itu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi SAW atau Ibnu Abbas mengatakan fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Beliau menyampaikan sebuah hadis qudsi yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa beda hadis qudsi dengan Al-Quran? Al-Quran itu firman Allah. Kalau hadis qudsi perkataan Nabi SAW. Jadi bukan hadis qudsi lagi nanti. Jadi dilihat dari sumber redaksinya, hadis itu kan ada dua ya. Ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Hadis qudsi itu bagaimana, Pak? Bedanya apa dengan Al-Quran? Al-Quran itu dijaga oleh Allah, sehingga nggak bisa dipalsukan, ditambahi nggak bisa, dikurangi nggak bisa. Tapi kalau hadis qudsi tidak ada jaminan dijaga oleh Allah. Makanya mungkin nggak, Pak, ada hadis qudsi yang palsu? Mungkin. Manusia bisa buat hadis qudsi yang palsu. Dan ada beberapa hadis qudsi yang palsu yang disebarkan di masyarakat. Tapi Quran palsu nggak bisa. Sebab Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena itu membaca Al-Quran bernilai per huruf satu pahala dilipatkan 10 kali. Tapi kalau membaca hadis qudsi tidak berlaku kaidah itu. Sehingga kalau membaca hadis qudsi per huruf apakah dapat pahala 10 kali, Pak? Tidak. Insya Allah dapat pahala mempelajari, tapi tidak mendapatkan pahala sebagaimana membaca Al-Quran. Baik, Nabi SAW bersabda, beliau riwayatkan dari Allah, Innallaha katabal hasanat was sayyiat. Allah menetapkan amal saleh dan amal buruk. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Allah ngasih penjelasan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Mau dicatat? Baik, saya diktekan ya. Sesungguhnya Allah menetapkan amal baik dan amal buruk. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan. Bagaimana isi penjelasannya? Anda kasih titik 2. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang punya niat baik tapi tidak dia kerjakan, maka Allah mencatat untuknya satu amal baik.
maka Allah mencatat untuknya hasanatan kamilah, satu amal baik yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan siapa yang punya niat beramal baik lalu dia berhasil melakukannya, katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati dhi'fin ila ad'afin katsira. Maka Allah akan catat untuknya 10 pahala hingga 700 kali, hingga berlipat-lipat yang banyak. Baik. Sehingga berdasarkan hadis ini, amal soleh satu pahalanya minimal kalau berhasil dilaksanakan minimal 10. Bisa dilipatkan sampai 700 kali, dan maksimal tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga alam, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka bisa jadi seorang hamba mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dalam jumlah yang banyak, yang itu tidak bisa pakai angka ukurannya. Yang tahu. Karena itu Nabi SAW mengatakan, ila sab'imi'ati dhi'fin ila ad'afin katsira, sampai 700 kali hingga berlipat-lipat yang jumlahnya banyak. Dan itu tergantung dari ikhlas. Semakin kuat niat seorang hamba ketika beramal, nilai pahalanya semakin besar. Baik. Sehingga Anda bisa saksikan di sini jamaah, sebatas punya niat baik, meskipun gagal gak jadi diamalkan, ada nilai pahalanya gak Pak? Itu contoh bukti bahwasanya niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Nah, kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia safar. Adik-adik bisa ikut nyatet ya. Nyatet enggak? Nyatet. Gambar. Gambarnya dikasih catatan ya. Apabila seorang hamba itu sakit atau melakukan safar, sehingga dia meninggalkan amal soleh yang menjadi rutinitasnya, kutibalahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha, maka akan dicatat untuknya sebagaimana amal yang dia lakukan, akan dicatat untuknya sebagaimana amal yang dia lakukan ketika sehat dan tidak safar. Mungkin kita punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Allah takdirkan kita sakit. Maka saat kita sakit, kita nggak berpuasa. Orang ini tidak berpuasa bukan karena malas, tapi dia tidak berpuasa karena apa Pak? Ada halangan. Sehingga bisa jadi dalam hatinya masih punya tekad kuat untuk beramal, tapi karena ada halangan akhirnya dia tidak kerjakan. Di saat itulah dia tetap dapat pahala sebagaimana pahala kebiasaan dia ketika sehat. Maka para ulama menjelaskan berkaitan dengan hadis ini, bahwa pahala yang didapatkan oleh orang yang safar dan orang yang sakit, bagaimana amal yang menjadi kebiasaannya, berlaku bagi satu, orang yang punya uzur sehingga tidak beramal. Yang kedua, niatnya tidak lepas, niatnya tidak hilang, sehingga dia masih punya niat. Saya sebenarnya pengen puasa, saya berharap saya bisa puasa, bukan melepas niat. Bukan kayak gini ya, alhamdulillah sakit gak jadi puasa. Tapi dia punya harapan, saya tetap pengen puasa.
Cuman qadarullah nggak sanggup karena sakit. Akhirnya dia tinggalkan itu puasa sebab dia punya uzur. Di posisi itulah dia tetap dicatat oleh Allah memiliki pahala sebagaimana kebiasaannya. Bahkan anugerah yang luar biasa, Pak. Bagi orang mukmin yang menjaga ketaatan. Coba kita lihat ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum. Coba dilanjut. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, apa yang mereka dapatin? Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang enggak pernah putus. Allah memberikan janji bagi orang mukmin yang beramal saleh sebagaimana pahala yang diberikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di surat Al-Qalam tentang kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Dan engkau Muhammad mendapatkan pahala yang enggak pernah putus. Orang mukmin dikasih janji oleh Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang mukmin yang beramal saleh mereka dapat pahala yang enggak pernah putus. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Kau dapat pahala yang enggak pernah putus. Loh, sama-sama pahalanya enggak pernah putus. Dari mana sisi kesamaannya? Seorang ulama Malikiyah bernama Ibnul Muhallab. Ibnul Muhallab ini mengatakan, hadhihi busyra lil mu'minin. Ayat ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Tatkala mereka masih punya kekuatan fisik untuk melakukan aneka amal ketaatan, kemudian di satu waktu kemampuan itu turun, bahkan sampai berhenti, nggak sanggup lagi untuk melanjutkannya, maka Allah kasih pahala kepada dia terus mengalir tanpa putus walaupun dia tidak beramal. Sekarang mungkin alhamdulillah Bapak Ibu punya rutinitas datang di majelis ilmu, Bapak-bapak punya rutinitas datang sholat berjamaah 5 waktu. Pada satu kondisi tertentu namanya badan makin tua makin seger atau makin lemes, Pak? Makin, itu fisik ada batasnya. Semangat seorang mukmin bisa melebihi fisiknya, tapi hanya bisa sampai satu langkah. Karena fisik ini yang di dunia ditetapkan anak dapat gampang rusak hatinya. Udah nggak bisa untuk bisa datang, tapi fisiknya sudah nggak bisa. Di saat itu mengalir. Jadi beliau tidak beramal, tapi yang pahala terus berjalan karena orang ini tidak berhenti hatinya. Dia masih punya tekad. Niat itu nggak putus. Niat seorang mukmin lebih hebat daripada amalnya. Mohon maaf, usia berapa? 25, 75. Masya Allah ya. Usia 75. Masya Allah. Masih sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Masih bisa rutin untuk hadir di majelis ilmu, hadir sholat jamaah. Bisa jadi ada satu waktu di mana badan sudah nggak bisa diajak untuk itu. Kita berhenti sampai di sini. Tapi masya Allah, Allah tidak menyia-nyiakan hati hambanya. Ternyata tekad itu lebih kuat dibandingkan fisiknya. Ada satu cerita, peristiwanya haji kemarin, Pak. Ada salah satu jamaah haji, beliau ikut haji reguler.
Kemudian beliau ini lumpuh orangnya. Lalu disarankan, Pak, kayaknya kemungkinan kecil Bapak ini bisa berangkat. Melihat dari kondisi fisiknya. Beliau sudah sepuh, mungkin usianya 70-an ke atas. Dalam posisi lumpuh, tua, lumpuh. Ditunggu, kira-kira gimana? Peluang sembuhnya ada nggak, Pak? Mungkin ada, tapi kecil. Akhirnya keluarganya menyarankan, udahlah, itu sayang, duit kamu cuman bertahan di situ dalam waktu yang lama, ditarik saja, nanti ada kelebihan. Dari 25 juta itu mungkin jadi 27 atau jadi 28, lumayan, itu dapat tambahan 3 juta. Daripada cuman dibuat diem di situ. Tapi Masya Allah, beliau nggak bersedia. Enggak, saya akan tetap bertahan. Kalaupun saya mati dalam posisi nggak jadi berangkat haji, saya mati dalam penantian. Walaupun saya meninggal dalam kondisi saya nggak bisa berangkat, insya Allah saya mati dalam penantian. Baik, kita kadang mengharapkan haji di Indonesia kapan bisa tertib cepat kayak dulu, Pak ya. Begitu daftar, besok langsung berangkat. Sekarang Jakarta berapa tahun, Pak? Yang reguler berapa? 17? 20. Kok cepet, Pak? Jogja itu 25. Hah? 30 tahun. Mungkin 30 tahun. Baik. Yang belum pernah haji angkat tangan. Yang belum pernah haji? Masya Allah. Yang pengen haji, Pak? Semua ya? Alhamdulillah. Yang barusan daftar dalam waktu dekat ini? Ada? Mungkin ada ya. Anda daftar, Pak, saya sekarang di usia 40 tahun baru daftar 25 juta. Duit 25 juta itu kalau diutang orang lain, Pak, kita kan cepat kembalikan ya. Ayo kapan dikembalikan? Duit 25 juta kita rela untuk dilepas, sementara kita menantikan selama mungkin ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, dan kita nggak ada keinginan untuk narik. Anda sudah pasang niat sejak sekarang. Sehingga bisa jadi teman-teman yang sekarang sudah pada daftar. Ada yang daftar plus, ada yang daftar reguler karena kemampuannya itu. Pak, saya sih pengennya cepet. Cuman kalau cepat sekarang berapa yang cepet itu? 300 juta, ada yang 400 juta. Ada yang kemarin ibu-ibu itu memaksakan diri, sudah nggak ada visa furoda, udah nggak apa-apa dapat visa apapun, yang penting saya bisa berangkat. Itu oleh travelnya disuruh bayar 400 juta pakai visa visitor, pengunjung. Sehingga ketika melewati pemeriksaan ditaruh di bagasi bis, dia nangis orangnya karena sudah bayar mahal tapi pelayanannya kayak gitu. Ya, masalahnya kalau memang sudah dibatasi seharusnya jangan dipaksakan. Lebih baik bersabar untuk bisa mendapatkan kuota yang resmi daripada memaksakan seperti ini. Tapi Masya Allah, semangat itu datang dari kaum muslimin. Walaupun mereka harus mengeluarkan dana sampai menunggu dalam waktu yang lama, mereka nggak putus itu niat. Maka saat Anda punya keinginan untuk haji, Anda daftar, mampunya saya hanya reguler, Pak Ustaz, lebih dari ini saya nggak sanggup. Kalaupun harus furoda ya, jual rumah, jual mobil, nggak sanggup saya. Baik, dalam posisi ini ketika Anda mampu untuk bayar reguler dan Anda menantikan dalam waktu yang lama, andai Allah takdirkan nggak bisa berangkat karena meninggal sebelum dapat jatah, insya Allah meninggal dalam penantian. Laqad sara biqalbihi, orang ini berangkat menuju Allah dengan hatinya meskipun fisiknya nggak berangkat. Dan itu bisa jadi nilai pahalanya besar. Maka itulah kekuatan niat yang dimiliki oleh seorang mukmin, tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mumpung ya, kita yang saat ini masih punya kekuatan fisik untuk hadir di majelis ilmu, hadir sholat jamaah, hadir melakukan kebaikan,
hadir untuk bisa ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi, sholat tahajud atau puasa sunnah, Anda berusaha untuk mempertahankan. Jika satu waktu Allah cabut kemampuan fisik itu sehingga kita tidak bisa merutinkannya, berlakulah ayat tadi, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka dapat pahala yang terus mengalir. Sehingga amal saleh itu tabungan hari tua, tidak hanya untuk akhirat. Di dunia tetap kita dapat. Kata orang kan begini, olahraga itu tabungan kesehatan di hari tua. Sehingga ada orang yang merutinkan olahraga dengan harapan nanti di hari tuanya bisa tetap sehat. Amal soleh juga tabungan untuk hari tua. Sehingga pada satu kondisi ketika Allah cabut kemampuan fisik kita, nggak bisa lagi beramal, ngalir itu pahala sesuai kebiasaan masa silam. Karena tekad seorang mukmin itu tidak berhenti, niatnya tidak putus. Ada banyak sekali jamaah yang dia itu nangis karena nggak bisa ke masjid. Kenapa? Sudah sakit-sakitan, sudah lumpuh, hanya bisa di atas ranjang. Begitu mendengarkan azan, beliau itu nangis, berharap kangen bisa hadir ketemu jamaah yang lain, bisa sholat subuh berjamaah, bisa hadir di majelis ilmu, sampai beliau itu nangis. Insya Allah orang seperti ini tetap dapat pahala, sebagaimana tekad yang dia punya. Baik. Kemudian kata Al-Baihaqi, sebaliknya, apabila amal tanpa niat la yakunu ta'atan, tidak menjadi ketaatan. Sehingga ada orang yang dia melakukan kebiasaan yang baik tapi tidak diiringi dengan niat, maka bisa jadi dia nggak dapat pahala itu. Baik, saya mau tanya ya, mana yang masih muda ini masnya ya. Nah. Baik, Anda pakai baju kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Hah? Pakai baju kanan dulu ya, tangan kanan dulu ya, bukan kaki kanan dulu ya. Kita masuk toilet, kebiasaan yang kita lakukan gimana Pak? Kaki kiri. Kita makan, kita pakai tangan yang mana? Itu semua apa itu Pak? Sunnah. Tapi Anda perhatikan, sunnah ini bercampur dengan kebiasaan. Ini sudah rutin yang saya lakukan sejak masih TK, diajari oleh orang tua kita, diajari oleh guru-guru kita sampai kita dewasa. Maka kita melakukan aktivitas ini, aktivitas rutin harian. Ini ada dua pilihan. Kalau Anda kerjakan hanya sebatas rutinitas, sehingga jadi gerakan refleks tanpa niat, nggak ada nilai pahala mengikuti sunnah. Karena gerakannya gerakan refleks tanpa niat. Non muslim bisa nggak Pak makan pakai tangan kanan? Bisa. Dan banyak non muslim makan pakai tangan kanan, ngerokok juga pakai tangan kanan. Tapi ada nggak nilai pahalanya mengikuti sunnah? Itu dia tuh, ngerokoknya pakai tangan kanan tuh, sesuai sunnah. Dan bisa jadi dia baca bismillah. Kalau baca bismillah mungkin ya ada latar belakang nilai ibadah. Tapi kalau penggunaan organ badan kanan dulu, kiri dulu, itu terkadang gerakan refleks. Kapan bisa bernilai pahala Pak? Jika diiringi dengan niat. Makanya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Arba'in Nawawi untuk hadis innamal a'malu binniyat, beliau mengatakan begini, al-alim ibadatan wal jahil yaj'alu ibadatan adatan. Orang yang berilmu kebiasaan sebagai ibadah, dan orang yang jahil, orang yang enggak berilmu, orang yang bodoh, dia jadikan amal yang seharusnya bernilai ibadah hanya rutinitas belaka, enggak ada nilai pahalanya. Contoh penerapannya tadi, Bapak punya kebiasaan makan tangan kanan, ngambil langsung tangan kanan dimakan.
Ini kalau tidak diiringi dengan niat, saya teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul biyaminik," makanlah dengan tangan kanan. Kalau tidak diiringi dengan niat mengamalkan sunnah, nggak ada nilai pahalanya. Anda pakai sandal kanan dulu. Kalau tidak diiringi dengan niat mengamalkan sunnah, nggak ada nilai pahalanya. Dan demikian seterusnya untuk rutinitas yang lain. Maka bagian inilah kekuatan niat menentukan mana yang berpahala dan mana yang tidak berpahala. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau karena tunanetra pernah ketika keluar masjid kehilangan sandal. Lalu ketemu satu. Ternyata ketika ketemu yang kiri. Dan itu tidak beliau langsung pakai. Beliau diamin dulu. Sampai akhirnya beliau ketemu yang kanan, dicarikan sama orang, ketemu yang kanan. Baru kemudian beliau pakai yang kanan, kemudian pakai sandal satunya tadi yang sudah ketemu. Itu contoh, Pak. Orang mikir dulu sampai dalam masalah pakai sandal. Kalau orang itu nggak punya niat mengikuti sunnah, ketemu kiri pakai kiri dia, karena nggak kepikiran sunnah. Tapi bagi yang kepikiran sunnah, kirinya ada, yang kanan ngeblek, ya. Yang kanan kebalik, dia benerin dulu yang kanan, baru pakai yang kanan. Karena dia lakukan itu dalam rangka mengamalkan sunnah. Bedanya di sana, Pak. Ketika ada masalah baru kelihatan. Tapi kalau dalam kondisi normal, masuk kanan tanpa ada niat karena sudah jadi gerakan refleks rutinitas. Ini nggak ada nilai pahalanya. Kalau yang sifatnya sunnah seperti ini mungkin lebih ringan. Sampai dalam amal wajib kadang orang nggak punya niat. Apa mungkin, Pak, amal wajib orang nggak punya niat? Saya ketemu pelakunya. Contohnya gimana? Ini pengalaman sudah lama. Mungkin sekitar tahun 2017. Saya ketemu dengan seorang pejabat. Dan beliau ini termasuk orang yang royal. Masjid butuh dana, kasih. Panti asuhan butuh, kasih. Orang miskin, kasih. Royal beliau. Suatu ketika saya ngisi kajian tentang masalah bagaimana cara ngitung zakat. Kemudian kami jelaskan tentang nisab, haul, lalu komponen zakat apa saja yang harus dihitung, saya jelaskan. Selesai penjelasan itu dan waktu itu beliau ikut. Lalu kita ketemu, kemudian beliau bilang, baru pertama kali ini saya dengar kayak gini. Saya belum pernah ngerti yang kayak gini. Dan beliau muslim dari kecil karena beliau terlahir dari keluarga muslim dan berasal dari daerah muslim di Indonesia, dari Makassar. Lalu beliau menyampaikan, baru pertama kali saya dengar kayak gini. Terus saya tanya, nah biasanya Bapak gimana? Kalau ini aja Mas, ada masjid butuh tak kasih. Ada apalagi orang miskin butuh tak kasih. Bisa jadi yang beliau keluarkan lebih gede daripada kewajiban zakatnya. Sehingga misalnya total hartanya 1 M. Berarti zakatnya berapa, Mas? 25 juta. Kewajiban zakat 2,5% dari 1 M, 25 juta. Mungkin yang beliau keluarkan lebih dari 25 juta. Tapi tidak pernah punya perasaan, tidak punya niat untuk zakat. Sah nggak zakatnya? Apakah beliau sudah nggak berniat innamal a'malu binniyat. Karena yang namanya amal itu diterima jika dia punya. Sehingga yang bersangkutan mengeluarkan uang untuk sedekah, untuk wakaf, insya Allah dapat pahala sedekah, dapat pahala wakaf. Tapi beliau belum melaksanakan kewajiban zakat. Maka yang kayak gini, Pak, masih banyak orang muslim yang nggak ngerti, Pak. Kita tidak menyayangkan posisinya royal. Cuma masalah kewajiban, dia nggak berniat untuk zakat.
Dan para ulama menegaskan tidak sah sebagai zakat, sebagaimana keterangan Al-Buhuti dalam Kasyaful Kina. Makanya penting ya bagi yang merasa punya harta untuk belajar gimana cara bayar zakat yang benar, ngitung zakat yang benar, apa saja yang harus dihitung, kemudian nanti bagaimana teknis mengeluarkannya, dia harus tahu. Karena itu tugas dan kewajiban dia. Tayyib. Satu kejadian lagi. Kejadian ini lebih lama lagi ya. Mungkin sekitar tahun 2003 atau 2002. Karena saya masih ingat itu awal-awal saya kuliah. Saya bersama teman saya mampir di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Kemudian setelah iqamah kita sholat jamaah. Di tengah sholat zuhur turun hujan deras sekali. Turun hujan deras sampai selesai sholat hujan belum reda. Akhirnya Pak Imam memerintahkan kepada muadzin qomat. Dikumandangkanlah iqamah. Kemudian kita sholat. Selesai sholat, teman saya tanya, "Mi, tadi sholat apa? Kamu ikut nggak?" "Ikut." "Loh, kamu ikut kok nggak ngerti sholat apa?" "Sholat apa ini, Pak? Sholat apa ini, Mas?" Sholat yang kedua ini sholat apa, Pak? Sholat asar, jamak takdim, jamak yang didahulukan. Kenapa jamak? Karena alasan hujan. Baik. Sehingga karena alasan hujan, sholat asarnya dijamak dengan duhur. Jadinya sholat asar jamak takdim dengan duhur. Tapi yang bersangkutan nggak tahu kalau itu sholat asar, sehingga tidak punya niat sholat asar. Beramal tapi nggak punya niat, sah nggak amalnya, Pak? Bisa jadi sah tapi nggak punya pahala sesuai dengan niatnya itu. Sehingga apakah yang bersangkutan sudah sholat asar? Belum. Kenapa belum? Karena pada waktu mengerjakan 4 rakaat tadi dia nggak punya niat untuk mengerjakan asar. Di posisi inilah dia nanti ketika asar harus tetap sholat asar. Tadi kan saya sudah, ya kamu tadi kan nggak ngerti sholatnya apa. Makanya kata kunci niat itu ilmu. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ahmad, an-niyah hiyal ilmu. Kata kunci niat adalah ilmu. Artinya orang kalau sadar, ngerti dengan amal yang dia kerjakan, maka di saat itulah dia punya niat amal apa yang sedang dia kerjakan. Tapi kalau dia nggak punya kesadaran dan dia tidak tahu terhadap amal yang dia kerjakan, maka dia nggak punya niat. Sehingga aslun niyah huwal ilmu. Pangkal dari niat adalah ilmu. Karena itu jamaah, setiap orang yang punya ilmu, yang paham dengan amal yang dia lakukan, pasti dia punya niat. Sebagai contoh misalnya, kejadian deal ya. Jadi di sebuah masjid, yang masjid itu wallahu a'lam, saya nggak tahu apakah sudah pernah melaksanakan sholat gerhana atau belum. Cuman waktu itu gerhana bulan. Kemudian saya pada waktu di masjid itu ngasih pengumuman, ngajak pada jamaah, ayo kita sholat gerhana. Ini di masjid daerah Klaten, di daerah mertua saya. Jadi agak pelosok ya, dari Jogja ya kurang lebih perjalanan 45 menit. Agak pelosok. Pertama kali saya ngajak jamaah untuk sholat gerhana. Kemudian dibuat pengumuman oleh takmir, datang warga yang tadi nggak ikut sholat jamaah maghrib, datang. Setelah mereka soft, baris di soft, terus tanya, "Pak, niatnya apa?" Saya bingung waktu ditanya, niatnya apa? Lah jenengan sholat nopo? Anda sholat apa ini? Sholat gerhana. Ya itu sudah niatnya sholat. Karena kalau orang sudah tahu apa yang akan dia kerjakan, berarti apa, Pak? Dia sudah niat. Itulah niat dari amal yang mau dia lakukan.
Kecuali kalau dia nggak tahu, ini sholat apa? Nah itu belum punya niat dia. Kamu sholat apa ini? Nggak tahu. Terus ngapain kamu sholat? Ya sholat aja. Dapat pahala sholat mutlak, sholat sunnah biasa. Tapi kalau dia punya niat tertentu, maka di saat itulah ada nilai pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dipahami ya? Maka amal tanpa niat tidak bernilai pahala sebagaimana apa yang dia niatkan. Karena itulah jamaah yang dilakukan Allah dalam masalah amal harus sinkron antara lahir batin. Lahiriahnya benar, batinnya juga benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wa a'malikum." Allah tidak melihat wajah kalian. Allah tidak melihat bentuk fisik kalian. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Maka amal harus benar, sebagaimana niat juga harus benar. Nah, selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba itu punya niat yang besar, maka bisa jadi amal yang kecil bernilai besar. Sebaliknya, ada orang yang beramal kecil, ada orang yang beramal besar, tapi karena niatnya remeh, maka amal itu bernilai kecil. Ini sebagaimana nasihat yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Gimana kalimatnya? Rubba amalin saghirin tukabbiruhum niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Ada banyak amal besar jadi kecil nilainya gara-gara niat. Ada banyak amal kecil jadi besar nilainya gara-gara niat. Haji itu amal besar atau kecil, Pak? Besar. Mahal, melelahkan, waktunya panjang, kepanasan, ngantri toilet, sampai kadang nggak kuat, itu buang air di depan toilet ya, karena nggak kuat. Dan masih banyak lagi ujian yang dihadapi oleh jamaah haji. Tapi kalau niatnya kecil, nggak ada nilainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di surat Al-Baqarah bagian akhir itu kan banyak menyinggung tentang masalah haji. Di antara jamaah haji itu kata Allah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya fil akhirati min khalaq. Manusia ketika dia haji, niat dan tujuan besar dia cuma pengen dunia, sehingga doa dia adalah doa dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia, maka di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Dan saya nemu Pak jamaah haji kayak gitu. Dia itu ketika berangkat haji, program utama orang ini biar ada bintang jatuh. Ini aparat belum jenderal, tapi beliau mendekati jenderal. Itu dari awal selalu pesan, Pak Ustadz tolong doakan saya ya, semoga haji ini nanti setelah pulang dapat jenderal. Itu harapannya. Jadi biar nanti pulang dari yang dia pangkatnya sudah di titik-titik mendekati jenderal itu, nanti pulang ada bintang jatuh. Satu nggak apa-apa. Ada juga yang cerita ke saya, waktu doa, kalau enggak saat sa'i ya, pas ketika di Arafah, beliau bilang, Pak, kemarin saya itu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku rumah di Menteng. Masya Allah, Pak, minta kok rumah di Menteng, Pak, kenapa enggak rumah di Firdaus gitu ya? Saya itu Masya Allah, benar apa yang Allah firmankan. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang ketika haji itu obsesinya hanya dunia.
Jadi dia berangkat di sana itu biar sukses dunia. Pengen ini, tapi murni dunia. Sehingga saat saya menjumpai itu membenarkan apa yang Allah firmankan. Betul apa yang Allah katakan. Ada orang yang seperti ini. Dan saya jumpa, ngomong sendiri orangnya ke saya. Masya Allah. Ya meskipun kemudian kita arahkan dalam kajian ya. Kalau berdoa itu miliki obsesi yang tinggi. Jangan doa yang rendahan ya. Cuman minta gimana? Ya Rabbana ya Kudus. Terus gimana kalimatnya? Ada yang hafal nggak? Ya Rabbana ya Kudus, kasih saya fulus warna merah yang halus-halus. Lanjutannya gimana Pak? Ada yang hafal Pak? Oh enggak apa? Enggak pernah ngikutin kayak gitu Pak? Oh enggak pernah. Jadi dalam otak dia itu apa? Duit 100.000. Ini kan dibandingkan dunia saja ya, duit 100.000 kan enggak ada apa-apanya lah. Duit 100.000 masuk mall itu gemetaran Pak orang Pak. Anda sebagai suami bersama istri masuk mall cuman bawa duit 100.000. Saya yakin grogi itu suami. Nah, cuman 100.000, nanti istri saya minta apa? Tayyib. Makanya ketika kita berdoa, pasang harapan yang tinggi, minta kepada Allah yang hebat. Contohnya apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Firdaus. Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus. Inna al jannah wa awsatuha. Kalau kau minta kepada Allah surga, mintalah firdaus. Karena firdaus adalah surga yang paling tinggi dan yang paling indah. Jangan minta yang rendah. Lulus CPNS ya Allah, lulus. Itu aja yang kebayang. Ini selera-selera rendah. Tapi kalau punya selera yang tinggi, doanya apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan anak keturunanku jangan sampai nyembah berhala. Karena dia pingin imannya selamat. Dia minta kepada Allah Ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah aku sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Coba jadi imam bagi orang yang bertakwa. Berarti makmumnya orang bertakwa. Ini kira-kira imamnya bertakwa enggak, Pak? Dalam doa ini dia minta kepada Allah jadi imam bagi orang bertakwa. Berarti kan makmumnya bertakwa. Maka dia sebagai imam kira-kira bertakwa enggak? Bertakwa. Itu harapan yang tinggi. Nah, maka bapak-bapak kalau punya doa yang seperti ini, inilah pria punya selera. Berarti seleranya tinggi. Mintanya enggak rendahan. Cuman pengen hal yang rendah. Tapi ketika orang punya keinginan yang kuat, di saat itulah nilai amalnya bisa semakin besar. Wa kam min amalin shaghir tu'azzimuhun niyyah. Ada amal yang kecil tapi karena niatnya yang hebat, nilainya jadi besar. Contoh sederhana. Ngasih makan binatang. Ngasih minum binatang. Seorang pelacur, begitu dia naik, setelah dia kehausan, dia sumur. Dan karena sumurnya ini di perjalanan, jadi mungkin tidak ada timba yang disediakan, tidak ada tali yang dipakai untuk ngambil. Ya cuman sumur gitu aja. Sebab orang di masa silam, kalau mau ngambil air dari sumur, itu dia harus bawa perlengkapan sendiri. Seperti yang diceritakan dalam kisah Yusuf. Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Setelah kafilah dagang ini singgah, dia atau mereka mengutus waridahum, mengutus warid. Warid itu pembantu yang bertugas menyiapkan perbekalan saat perjalanan. Bahasa kita ya kacung yang membantu itu. Namanya warid. Fa'arsalu waridahum, maka mereka mengirim warid
untuk mengambil air. Fa'adla dalwah, lalu si warid ini memasukkan timbanya. Ternyata ketika diangkat dapat apa? Yusuf. Baik. Dulu yang namanya sumur itu kalau orang mau ngambil air dia harus bawa perlengkapan sendiri. Maka jamaah, si wanita ini kehausan, beliau atau dia masuk ke dalam sumur, minum. Setelah minum, naik ke atas. Ketemu siapa, Pak? Anjing yang sedang kehausan. Sampai dikatakan dalam riwayat, anjing itu menjilati tanah karena kehausan. Maka wanita ini merasa kasihan. Dia pun turun ke dalam sumur tadi untuk mengambilkan air. Masalahnya tidak ada wadah untuk nampung. Yang dipakai apa? Sepatu. Dia gunakan sepatunya. Gimana cara naiknya? Digigit itu sepatu, sehingga dia bisa naik. Kegiatannya mungkin dianggap sepele, hanya sebatas ngasih minum anjing, yang secara nilai rupiah mungkin gak besar. Tapi Masya Allah, Allah berterima kasih dengan orang ini, maka Allah ampuni seluruh dosanya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Dia punya niat yang hebat, dan para ulama menyebutkan wanita ini ikhlasnya luar biasa. Dari mana sisi ikhlas itu didapatkan? Gak ada satupun orang yang tahu. Padahal usaha yang harus dia lakukan itu effortnya besar, yang dikasih cuman anjing yang gak ada nilainya. Tapi dia punya harapan berbuat baik kepada sesama makhluk. Dia kasih itu, Allah berterima kasih, Allah ampuni dosanya. Datang wanita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sucikan saya. Kamu kenapa? Saya telah berzina. Kemudian Nabi SAW, karena orang ini hamil, saya hamil dari hasil zina. Pulang sampai anakmu lahir. Maka dia pulang sampai kemudian melahirkan anaknya. Balik lagi ke Madinah, ya Rasulullah, sucikan saya telah melahirkan anak saya. Dan Nabi SAW meminta kepada wanita ini, pulang, rawat anakmu sampai dia disape, dirawat. Balik lagi, datang dengan anaknya, dikasih biskuit itu anak, dikasih roti. Ya Rasulullah, lihat, dia sudah bisa makan sendiri. Sucikan saya. Saya ingin agar saya dirajam. Dan dia tahu, karena kejadian ini setelah Ma'iz, peristiwa Ma'iz itu kan yang dirajam, terus lari, akhirnya dilempar pakai tulang, nancep, mati. Dan wanita ini tahu konsekuensinya. Dia akan mati setelah ini. Dan Masya Allah, berkali-kali dia datang kepada Nabi SAW, minta untuk apa? Disucikan. Mentalnya luar biasa. Kekuatan hatinya luar biasa. Karena begini Pak, dalam masalah hukuman seperti ini, andaikan orangnya itu ngilang dan gak lapor, gak dikejar. Karena ini bukan kriminal yang merugikan orang lain. Sehingga Ma'iz itu kan waktu lapor kepada Nabi SAW, beliau berpaling, gak digubris. Tapi tetap minta, beliau berpaling gak digubris. Kemudian diminta oleh sahabat, Nabi SAW minta sahabat, coba periksa Ma'iz itu gila atau enggak. Abihi junun, dia gila enggak? Enggak ya Rasulullah, dia ngomongnya itu sadar, dia enggak gila. Akhirnya oleh Nabi SAW dikasih hukuman rajam. Andaikan laporan pertama enggak digubris, Ma'iz pulang, tobat, enggak dikejar. Beda dengan kasus kriminal yang itu melibatkan kerugian orang lain, maka dia dikejar sampai tuntas. Tapi kalau yang kayak gini, sifatnya keinginan pribadi. Sehingga andaikan wanita ini diminta pulang oleh Rasulullah SAW dan dia nggak balik, nggak dikejar, nggak disuruh nyari mana, datangkan dia. Kemarin dia sudah diputuskan untuk dirajam, kok nggak balik-balik? Enggak. Dia sendiri yang datang. Sampai akhirnya ditunjukkan, ya Rasulullah, ini anak saya sudah bisa makan roti. Akhirnya dia dirajam. Bisa jadi saat dia dirajam, mendekati dan menuju kematiannya, sambil melihat anaknya sedang makan roti. Kira-kira perasaannya gimana?
Makanya saat beliau ini meninggal dunia, Nabi SAW mengatakan, laqad tabat taubatan law kusimat ala ahli Madinah la kusimat. Dia telah melakukan sebuah taubat, andaikan dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, dosa seluruh penduduk Madinah diampuni. Taubatnya luar biasa. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan mengantar di kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dan suami sering bersilaturahmi ke rumah seorang kerabat dan sering diberikan makanan bila pulang karena kerabat tersebut pengusaha kuliner. Belum lama ini kerabat tersebut meminjam uang kepada kami. Pertanyaannya, bila kami diberikan makanan seperti sebelum kerabat tersebut meminjam uang, apakah makanan tersebut termasuk riba? Pertanyaan ini kaitannya dengan tema kajian apa? Niat silaturahmi gitu ya? Biar ada kaitannya. Baik, berkaitan dengan masalah hadiah disebabkan karena utang piutang, ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Majah, meskipun dinilai dhaif oleh sebagian ulama dan dinilai hasan oleh ulama yang lain. Dalam hadis itu dinyatakan, idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala dabbah fala yaqbalha wa la yarkabha illa ma kana qabla dzalik. Apabila kalian mengutangi orang lain, lalu orang itu ngasih hadiah atau ngasih tumpangan gratis, ngasih hadiah atau ngasih tumpangan gratis, maka jangan kau terima hadiah itu dan jangan kau terima tumpangan gratis itu, kecuali apa yang sudah kebiasaan sebelumnya. Sehingga kalau hadiah itu sudah terbiasa, karena misalnya silaturahmi saat lebaran atau saat liburan, lalu dia ngasih sesuatu ke kita sebagai jamuan untuk tamu dan tidak ada perubahan, artinya tidak ada peningkatan ya, maka insya Allah nggak jadi masalah. Tapi kalau ada peningkatan, misalnya ya, tiba-tiba ketika pulang dibawain satu kaleng kongguan, padahal sebelumnya kongguan tapi isinya rengginang. Loh, kok ini asli? Biasanya rengginang, kok ini kongguan? Misalnya ya Pak. Karena ada penambahan kayak gini, maka ini jatuhnya riba. Dan ada kaidah, utang tidak memutus silaturahmi. Jangan karena gara-gara ada utang jadinya Anda saling tegang, sehingga ketika datang saya nggak mau makan. Kenapa? Utangmu belum lunas. Sakit hati itu dia. Loh, biasanya kamu datang ke sini dikasih makan mau kok, tiba-tiba sekarang nggak mau. Karena alasannya apa? Utang belum. Dan itu bisa menimbulkan ketegangan. Maka utang tidak memutus silaturahmi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau bertanya, apakah dicatat sebagai amal soleh saat kita berinfak besar ke orang masjid, tapi terlewatkan niat atau tanpa berniat sama sekali, namun setelah terjadi Ustaz, terus saya kembali berniat. Bagaimana Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak niat itu menyusul? Misalnya ada orang beramal soleh, kemudian diingatkan, seharusnya kamu seperti ini. Oh iya, saya tadi lupa nggak niat. Sekarang saya niat. Nah, niat itu terhitung sah apabila satu, muncul mengiringi awal kegiatan.
Yang kedua, dimunculkan sesaat sebelum berkegiatan. Itulah niat yang terhitung sah. Sudah? Sehingga kalau dari batasan ini, maka seharusnya niat itu ada sebelumnya. Kalau pasca berkegiatan lalu dimunculkan niat, itu hanya berlaku untuk kegiatan berikutnya, bukan kegiatan sebelumnya. Nabi SAW pada waktu beliau puasa Asyura, lalu beliau dapat kabar. Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi itu mengistimewakan tanggal 10 Muharram ini, sehingga mereka menggunakan untuk rajin berpuasa. Karena punya semangat untuk berbeda sikap dengan Yahudi, akhirnya beliau mengatakan gimana? Lau kana fil amil, tahun depan ya, kita akan puasa di tanggal 9. Jadi informasi itu karena muncul belakangan, maka apa yang sudah berlalu ya sudah berlalu. Yang sudah berlalu sudah lewat. Beliau rencanakan untuk berikutnya. Berikutnya kita akan seperti ini. Maka niat itu kalaupun baru sadar, baru muncul belakang, berarti untuk kegiatan berikutnya. Dipahami ya? Nah, karena itu para ulama menjelaskan seperti ini, dan ini ada dalam Syarhul Mumti' karya Ibnu Utsaimin. Beliau menjelaskan berkaitan orang yang mengubah niat ketika sholat. Contoh ya, ada orang yang sholat duha. Di tengah sholat duha dia teringat, oh iya, tadi saya kan belum qobliyah subuh. Kemudian dia ingat qobliyah subuh. Qobliyah subuh boleh? Boleh. Di waktu duha. Di tengah dia, tadi kan belum qobliyah subuh. Bisa nggak dia ngubah niat sholatnya tadi? Saya ubah jadi qobliyah subuh. Nggak bisa. Karena sudah telat waktunya. Kalau mau ngubah jadi qobliyah subuh, harus ngulang sholat dari awal. Sebab niat itu tidak bisa dimunculkan setelah pekerjaan dimulai. Kalau belum dimulai, ada niat itu yang benar. Karena dia sudah takbiratul ihram, berarti sudah dimulai. Niatnya muncul di tengah, dan dihitung. Kalau mau qobliyah subuh harus mengulangi dari awal. Dipahami? Maka niat tidak bisa dimunculkan belakangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika suami ada di rumah pulang kerja dan pada maghrib ada jadwal kajian. Yang pertama, bolehkah saya menghadiri kajian dan meninggalkan suami di rumah? Yang kedua, karena suami jarang mau kalau diajak kajian, karena saya selalu ngasih ikut kajian untuk belajar, tapi terbentuk dengan suami yang jarang mau diajak kalau kajian. Bagaimana niat saya jika kehilangan suami? Niat saya jika kehilangan suami? Dilarang suami. Oh, dilarang suami. Baik. Bagaimana niatnya jika dilarang suami? Suaminya yang malas ya? Mungkin karena capek. Tayyib. Baik. Berarti dalam hal ini Anda perlu memikirkan mana yang lebih prioritas. Dan seorang mukmin itu diajari untuk melakukan mana yang prioritas jadi benturan. Makanya dulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, mana amal yang paling afdal? Ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling afdal? Karena kita ingin, wallahu a'lam, dalam hal ini mentaati suami itu kewajiban. Sehingga ini lebih prioritas daripada sebatas Anda ikut hadir di majelis ilmu di masjid. Nabi SAW ngasih syarat wanita untuk bisa masuk surga itu dengan amalan yang sifatnya terbatas. Karena memang wanita beda dengan lelaki,
jangkauannya lebih terbatas. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'daha dakhalatil jannata min ayyi babin syaa." Apabila wanita salat, menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan mentaati suaminya, maka dia bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Berarti syarat lebih kepada ibadah terbatas. Beda dengan lelaki. Lelaki itu banyak tugas. Karena tugasnya lebih banyak, maka untuk bisa dapat surga, pekerjaan yang harus dia lakukan lebih besar. Dan oleh karena itu dalam hal ini, jika Anda kajian, sebaiknya minta izin suami. Boleh nggak saya minta izin untuk ngaji ke masjid? Sehingga ketika suami datang, Anda mungkin siapkan dulu apa yang perlu disiapkan. Kemudian setelah itu izin suami untuk datang ke masjid. Nah, setelah pulang kajian, ceritakan hasil pengajian ke suami, sehingga Anda jadi ustadzah di rumah, ya. Masya Allah. Bisa nggak kan? Insya Allah. Insya Allah lambat laun nanti suaminya tertarik untuk ngaji. Insya Allah. Nah, Siang, Ustaz sering menjadi polemik dalam melafazkan niat dalam ibadah. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melafazkan dalam niatnya? nah, berkaitan dengan polemik talafut niat, mengucapkan niat sebelum ibadah. Pertama, ulama sepakat melafazkan niat itu tidak wajib. Saya tidak pernah mengetahui keterangan bahwa melafazkan niat itu wajib. Mereka sepakat melafazkan niat tidak wajib. Atau itu ya. Sehingga kalau ada orang yang beramal tanpa melafalkan niat, apakah amalnya sah? Mereka sepakat sah. Karena bukan syarat untuk beramal harus melafalkan niat. Beramal itu syaratnya harus punya niat, itu betul. Tapi niat tidak harus dilafalkan dengan sepakat ulama. Yang kedua, bahwa jika terjadi perbedaan antara lisan dengan batin, maka yang menjadi acuan adalah batin. Dan ini juga dengan sepakat ulama. Misal ya, ada orang pengen wakaf. Dia pengen wakaf. Saat dia menyerahkan uang, padahal dia punya kewajiban untuk zakat. Dia punya kewajiban untuk zakat. Zakat dia 5 juta. Kemudian dia menyerahkan uang ke masjid untuk wakaf. Waktu dia serahkan, niat dalam hatinya zakat, ngomongnya ke takmir wakaf. Saya niat untuk wakaf. Padahal dalam hatinya itu bayar zakat. Maka yang dihitung yang mana? Yang dihitung yang mana? Zakat. Kenapa? Itulah yang dia niatkan. Bahkan yang seperti ini jamaah tidak hanya berlaku dalam masalah ibadah, juga berlaku dalam masalah muamalah. Sehingga contoh ya, ada orang datang ke penjual gorengan, "Pak, saya minta dibungkusin 5." Kalau dibungkusin, ini dikasihkan, nih punya kamu. Udah? Begitu diserahkan, orang ini pergi, nggak bayar. Dikejar nggak Pak? Hah? Suruh bayar nggak? Kenapa suruh bayar? Karena secara niat akad ini jual beli. Meskipun redaksinya tadi minta, dan ini punya kamu, hibah berarti. Maka secara lahiriah hibah, tapi terhitung jual beli. Karena yang dilihat adalah maksud dan tujuannya, niatnya. Makanya sampai ada kaidah al-ibratu fil uqud bil qusud la bil lafzi. Yang menjadi acuan dalam akad itu adalah maksud dan niat, bukan lafaz. Lafaznya bisa jadi A tapi maksudnya B, maka terhitung B. Begitu ya.
Yang ketiga, catatan yang ketiga berkaitan dengan masalah melafalkan niat, bahwa ulama berbeda pendapat mengenai hukum melafalkan niat. Antara satu membolehkan, dua melarang. Jadi khilafnya antara boleh dan dilarang. Dan kita akui ini masih masuk dalam ranah perbedaan pendapat dari 4 madhab. Ada madhab yang membolehkan dan ada madhab yang melarang. Menurut ulama yang membolehkan, itu dalilnya apa sih Pak? Kan kita tahu Nabi SAW itu tidak berniat ketika, tidak melafalkan niat ketika beramal. Mereka berdalil dengan beberapa hadis yang mengisyaratkan beliau melafalkan niat. Contoh, saat beliau ketemu Aisyah, beliau tanya, ada makanan enggak di rumah? Aisyah bilang, enggak ada. Lalu beliau mengatakan, idzan fa'asum. Kalau begitu saya tak puasa. Sehingga beliau menyatakan saya tak puasa itu adalah sejak beliau berniat puasa. Setelah dapat informasi ketika pulang di rumah Aisyah enggak ada makanan, enggak ada sarapan. Makanan tidak ada, bahan makanan habis, gak ada sarapan. Nabi SAW kemudian, kalau begitu saya tak puasa. Maka dipahami oleh sebagian ulama, ini indikator bolehnya menyatakan niat, meskipun tidak pakai redaksi tertentu. Saat orang sholat duhur, pasang niat, lalu dia lafalkan, saya sholat duhur, Allahu Akbar. Berarti dia sudah melafalkan niat dengan mengatakan saya sholat duhur, Allahu Akbar. Nah dalam sebagian pendapat ulama, praktek seperti ini diperbolehkan dan tidak dilarang, sehingga dibolehkan untuk melafalkan niat. Pendapat yang kedua mengatakan melafalkan niat tidak perlu dan tidak disyariatkan, karena maksud Nabi SAW dengan mengatakan saya tak puasa, besok saya akan puasa, atau besok saya akan seperti ini dan seperti ini, itu menceritakan niat kepada orang lain, sebagaimana orang menceritakan rencana. Boleh nggak Pak? Boleh. Dan itu tidak menunjukkan kalau beliau ingin talafut niat. Sehingga misalnya Anda bilang ke istrinya, berarti orang ini sudah punya niat belum? Sudah. Istrinya, ini talafut niat. Talafut bukan, dia menceritakan rencananya. Atau ketika sebelum subuh ditanya sama istrinya, Pak, kok sahur? Iya, saya mau puasa. Berarti dia menyampaikan rencana dia, setelah subuh saya akan berpuasa sunnah. Dan itu tidak masuk kategori melafalkan niat, tapi menyampaikan rencana. Intinya dalam hal ini ada khilaf, dan kalaupun terjadi khilaf dalam masalah ini, insya Allah masih bisa ditoleransi selama tidak ada keyakinan khusus bahwa siapa yang tidak melafalkan niat amalnya tidak sah. Kalau ini melanggar ijma' yang tadi kita sampaikan. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita bertanya kepada jemaah hadiah bukunya. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dibolehkan niat bisa hanya sekali saja, tapi diniatkan untuk selamanya? Contohnya, setiap sedekah, infak yang saya keluarkan, saya tuliskan juga untuk pahala orang tua. Bagaimana Ustaz? Nah, apakah bisa niat itu tidak diperbarui, jadi hanya sekali di depan untuk hal yang sama? Dalam hal ini ulama khilaf, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bisa dan ada yang mengatakan tidak bisa. Menurut mereka yang mengatakan bisa, mereka beralasan bahwa maksud dan tujuan dalam beramal itu bisa disamakan dengan tujuan dia ketika pertama kali beramal. Sehingga setiap dia bersedekah, dia memohon kepada Allah sedekah sebagai hadiah pahala untuk.
dan insya Allah sah sebagai hadiah pahala bagi orang tuanya. Dan ada yang mengatakan tidak bisa, karena amal pertama dengan amal yang kedua itu nggak nyambung, putus. Misalnya Anda sedekah pagi ini, malam nanti Anda sedekah lagi, nyambung atau putus? Putus. Kan sedekahnya nggak terus auto debit ya, tapi Anda nyemplungkan di kotak infak, bukan auto debit. Artinya putus. Dalam posisi putus seperti ini, maka harus ada niat baru, sebab amal pertama berbeda dengan amal yang kedua. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, sehingga sebaiknya sebagai bentuk kehati-hatian Anda pasang niat yang baru ketika mau mengulang amal. Wallahu a'lam. Ini buku yang pertama ya. Judulnya Ada Orang Utang. Pertanyaannya, ini judulnya ya. Siapa di antara jamaah sekalian yang sepanjang hidupnya sampai usia dewasa, anak-anak nggak masuk ya, belum pernah punya utang? Yang belum pernah punya utang, ngacung. Ada? Sudah pernah utang belum? Gak ada? Masya Allah. Baik, insya Allah gak saya bocorkan ke jamaah yang lain ya. Selanjutnya, di antara Bapak Ibu yang tidak pernah KPR atau leasing atau kredit melalui lembaga keuangan riba. Oh banyak, Masya Allah, Alhamdulillah. Pertanyaannya, karena banyak ya. Sebutkan satu dalil larangan riba. Masya Allah, barakallahu fiikum, dapat hadiah. Mohon maaf ya. Iya, syukur. Baik. Selanjutnya hadiahnya ini, kode etik pengusaha muslim. Pertanyaannya, bagaimana cara niat sholat duhur? Hah? Sudah? Udah niat? Caranya gimana? Saya tidak tanya niat Anda gimana, cara niat gimana? Caranya? Iya, niat Anda menjelaskan posisinya dalam hati. Caranya gimana? Niat sholat duhur. Hah? Ambil air wudu dulu. Kalau belum wudu belum punya niat. Gimana cara sholat niat duhur? Cara niat sholat duhur. Niat dalam hati, terus sholat ke masjid. Berarti kalau yang sholat di rumah kayak ibu-ibu nggak bisa. Niat dalam hati kalau sudah masuk waktu akan sholat duhur. Kalau sebelum masuk waktu punya niat nggak boleh. Sekarang misalnya, sekarang saya punya niat sholat duhur, boleh nggak? Boleh. Berarti caranya gimana? Ada lagi? Kemudian mempersiapkan apa yang perlu dilakukan untuk sholat. Mempersiapkan. Kalau setelah niat terus tidur. Namanya udah mempersiapkan ya. Kalau niat terus tidur gimana?
siap berarti. Batal. Siap. Masya Allah. Nah, Bisa niat sesaat sebelum sholat atau saat mengiringi. takbiratul ihram. Baik, ini yang benar ya, yang tadi kita sampaikan. Jadi niat dalam amal itu terhitung sesaat sebelum beramal atau mengiringi awal amal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya buku pengantar ilmu waris. Di antara bapak ibu yang nggak dapat warisan dari orang tuanya ada nggak? Oh banyak ya, nggak dapat warisan, nggak dapat. Baik, karena yang jawab ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Maka penentunya adalah yang bisa menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaannya, wa kam min amalin saghirin tu'adzibuhun niyyah. Itu perkataan siapa? Perkataan siapa? Untuk 4 tadi, Anda dapat warisan nggak? Yang nggak dapat warisan. Kenapa nggak dapat warisan? Hah? Bukan. Oh, enggak bisa jawab. Baik. Kita lempar ke jamaah semua. Nah, lengkapi. Nama Abdullah bin Mubarak, lengkapi perkataan Abdullah bin Mubarak. Ganti pertanyaannya. Wa kam min amalin Masya Allah, barakallahu fiikum, dapat pahala ya. Alhamdulillah, dapat pahala, dapat hadiah. Baik. Selanjutnya, apa yang dimaksud kitab Syu'abul Iman? Kitab siap. Mana duluan tadi yang baju putih? Nah, kitab Syu'abul Iman adalah kitab yang berisi cabang-cabang iman. Karya siapa? Al-Baihaqi. Baik. Tayyib. Pertanyaan yang terakhir. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Pertanyaannya, siapa nama perawi hadis ini? Bukhari? Dari sahabat Masya Allah, dari Umar bin Khattab. Alhamdulillah, sudah selesai. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita sehingga kita bisa selalu menjaga niat yang baik dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.